Selamat siang Bapak Ibu, Saudara jemaat yang kami kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat siang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada hari ini membawakan firman di sini. Juga berterima kasih kepada Pendeta Antonius Un sebagai Gembala Sidang, dan juga para penatua sebagai pimpinan gerejawi yang mengundang saya. Jemaat yang kasih Tuhan, saya kira masih dalam spirit tahun baru ya. Ada sedikit menyinggung begitu ya, tentang kedewasaan rohani. Firman Tuhan pada hari ini yang saya baca nanti di dalam Efesus pasal 4 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Mari sebelum kita baca firman dan juga mendengar firman, mari kita minta pertolongan daripada Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang di sorga, kami datang di hadapan Tuhan pada siang ini. Kami mohon belas kasihan dan pertolongan Tuhan. Kami ada di rumah Tuhan, ini semata-mata adalah kehendak Tuhan. Engkau telah berfirman, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar daripada mulutmu. Kami menyerahkan hamba-Mu yang hina ini. Tuhan layakkan dia. Tuhan urapi dia dengan kuasa-Mu. Sehingga dia boleh menyampaikan isi hati Tuhan. Sabda Tuhan yang kekal. Yang akan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Allah Roh Kudus, Engkau bertahta dalam hati setiap kami. Sehingga hati kami boleh berespon kepada firman Tuhan. Dan hamba-Mu minta ya Tuhan, jangan satupun kami yang setelah kebaktian ini pulang dengan hati yang hampa. Tetapi kami akan membawa pulang berkat Tuhan yang akan tersimpan di dalam jiwa kami sampai selama-lamanya. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mohonkan doa ini kepada Bapa yang di sorga. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, Efesus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Saya akan membacakan satu kali, kemudian kita akan membaca bersama-sama. Efesus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Saya baca ayat ini bagi kita, Alkitab saya TB2, mungkin ada sedikit terjemahan yang beda. Efesus 4 ayat 14 dan 15. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sebaliknya, dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Kita baca dua ayat ini sama-sama, 2, 3. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sebaliknya dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 hal yang kita bisa pelajari daripada bacaan kita ini, saudara. Yang pertama, Paulus di dalam bacaan kita ini mengatakan kita bukan lagi anak-anak. Itu artinya setiap orang Kristen itu mulai dengan fase anak-anak. Tidak peduli siapa itu kita, latar belakang kita seperti apa. Sehebat dan sepintar apa kita, ketika saudara dan saya menjadi orang Kristen, kita mulai dari fase anak-anak. Itu artinya kehidupan Kristen, itu adalah kehidupan yang baru. Kehidupan yang sama sekali baru.
Kehidupan Kristen bukan kehidupan yang tambal sulam, kehidupan yang lama diperbaharui atau kehidupan lama yang berlanjut kepada kehidupan yang baru. Oh tidak. Tapi kehidupan Kristen adalah kehidupan yang sama sekali baru. Dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, Rasul Paulus mengatakan, kamu adalah ciptaan yang baru. Yang lama itu sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga, Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, engkau mau masuk kerajaan Allah hanya ada satu syarat, engkau harus dilahirkan kembali. Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang kedua, Petrus mengatakan ketika saudara dan saya menjadi Kristen, itu seperti bayi yang baru lahir. Sekali lagi, hidup Kristen itu hidup yang sama sekali baru. Hidup yang betul-betul baru. Nah, untuk menunjukkan bahwa kehidupan Kristen itu kehidupan yang sama sekali baru, saudara, ada satu ilustrasi, saudara, saya mengalami satu kisah nyata ketika saya lagi mengambil Master Teologi yang ada di Reformed Theological Seminary. Lalu ada satu profesor, saudara, namanya Douglas Kelly. Satu kali dia masuk di kelas dia yang pertama, dia mulai dengan kalimat, saudara-saudara tahu tidak, Allah itu mencipta 2 kali. Ciptaan yang pertama itu adalah di dalam kitab Kejadian. Allah mencipta dari tidak ada menjadi ada. Yang kedua dia bilang, Allah mencipta itu di dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes. Pada mulanya adalah firman bersama dengan Allah. Firman kemudian menjadi manusia, ayat yang ke-14 dan seterusnya. Lalu beliau sampaikan, saudara tahu tidak, Allah mencipta dunia ini hanya dengan firman. Jadilah terang, muncul ini, muncul itu hanya dengan firman. Tapi ketika dia mencipta engkau dan saya menjadi orang Kristen, Allah mesti inkarnasi jadi manusia. Bapak Gereja Agustinus mengatakan, saudara, manusia menjadi cacing. Itu gak ada apa-apanya dibandingkan Allah itu menjadi manusia. Dia harus dicela, dihina, diludah, diejek. Sampai dia harus mati di atas kayu salib. Allah ketika mencipta yang kedua ini, dia habis-habisan. Dia mengorbankan diri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mencipta yang pertama hanya berfirman selesai. Mencipta engkau dan saya. Allah itu bersusah-susah payah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kalau saudara mau mengatakan, oh ya gereja reform itu gak ada mukjizat. Saudara, saya kasih tahu, gereja reform Injili kita yang menekankan penginjilan itu mukjizat di atas segala mukjizat. Jonathan Edwards mengatakan, kalau saudara bilang saudara bisa berbuat baik untuk diselamatkan, itu artinya mencipta dunia ini sangat mudah bagi saudara. Saudara, mirip dengan ciptaan yang pertama, ciptaan kedua itu dipakai kata bara, ex nihilo, out of nothing. Dari tidak ada menjadi ada. Tuhan Allah tidak mengandalkan sedikit pun kebaikan dalam hidupmu dan hidupku, atau pijakan yang membuat dia kemudian menyelamatkan saudara dan saya. Nothing, malah minus. Saudara menjadi lahir baru, itu segala-galanya. Sehingga ketika saudara dan saya terlibat dengan penginjilan, saudara dan saya harus bersyukur habis-habisan. Allah harus jadi manusia, dia harus mengorbankan diri, diejek, dipukul dan sebagainya. Ditusuk lambungnya, dipaku tangannya, dimahkotai duri, diolok-olok. Sampai dia harus mati menanggung hukuman dosa
engkau dan saya. Saudara, Rasul Paulus dalam 1 Timotius pasal yang pertama, dia mengatakan, saya ini satu orang penghujat. Saya penganiaya jemaat, saya ini orang yang ganas. Tetapi oleh anugerah Tuhan, saya dianggap setia, saya kemudian melayani Tuhan. Mungkin Paulus adalah prajurit Kristen yang paling besar setelah Tuhan Yesus. Saudara pikir gampang rubah satu orang manusia ini. Dari penghujat yang ganas, seorang penganiaya jemaat bisa menjadi satu orang yang begitu setia. Melepaskan engkau dan saya daripada kuasa dosa, daripada cengkraman iblis. Itu upaya Allah yang habis-habisan korbannya minta ampun. Kita tahu bom Bali tahun 2002 yang mati itu saudara 202 orang, 88 orang itu orang Australia, kemudian orang kita itu sekitar yang meninggal pada saat itu 34 orang, melukai 209 orang. Itu di bawah zaman Ibu Megawati sebagai presiden, mau presiden siapapun. Saya ingin tanya, berani enggak 3 orang teroris ini sudah dieksekusi mati, tapi cerita omong kosong, berani enggak Presiden Indonesia siapapun yang bilang kepada 3 orang ini, Amrosi, Muklas, Imam Samudra, kalian saya ampuni, lalu kalian itu kemudian menjadi pembantuku, kalian menjadi Menteri Pariwisata. Lalu Wakil Menteri Pariwisata 1, Wakil Menteri Pariwisata 2 berkedudukan di Denpasar, Bali. Berani enggak saudara? Enggak ada yang berani. Jemaat yang dikasih Tuhan, menjadi orang Kristen itu hal yang paling ajaib daripada hal yang paling ajaib. Mission impossible dari mission impossible. Kembali saudara, sebagai orang Kristen baru, sehebat apapun saudara dan saya, itu mulai dari kanak-kanak. Jangan cepat-cepat mempercayakan pelayanan kepada orang Kristen yang masih baru. Tidak peduli dia itu profesor, dia jenderal, dia itu gubernur, dia itu adalah pimpinan lembaga tinggi negara, dia itu adalah konglomerat, dia itu adalah pemenang Nobel Prize, anggota parlemen. Saudara, jangan cepat-cepat percayakan itu kepada mereka. Saudara, pekerjaan Tuhan itu tidak bergantung itu kepada hikmat manusia. Ketika Tuhan Yesus daripada 12 murid, sebagian besar itu apa? Maaf, itu nelayan, pendidikannya itu minim sekali. Kemudian status sosial yang begitu pas-pasan. Ketika Tuhan pakai Musa saat itu 40 tahun, saudara, dia dikejar-kejar karena dia membunuh orang Mesir karena membela itu orang Israel. Wah, masih gagah, masih pikirannya begitu luar biasa, cerah dan sebagainya. Waktu Musa berpikir, I'm something, saudara tahu Tuhan pakai enggak? Enggak. Tuhan tunggu umur 80 tahun. Saudara, tiap hari mulai umur 40 sampai 80, gembalakan domba, sampai situ saudara sudah umur 80, pakai tongkat, mata mulai buram. Tuhan bilang, sekarang saya pakai you Musa. Dia rasa diri itu nothing. Saudara, kita melihat ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, ditambah anak-anak dan wanita 12.000 sampai 14.000. Saudara tahu makanan itu 5 roti, 2 ikan adalah makanan anak kecil. Jemaat yang dikasih Tuhan. Kalau kita melihat anak-anak saudara, anak balita dan sebagainya, kita selalu bilang jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Kalau dia tidak berbuat sesuatu yang nakal saja kita sudah bersyukur. Kita tidak berharap dia berbuat baik. Sama. Orang yang baru jadi Kristen, saudara, masih kanak-kanak. Jangan percayakan mereka cepat-cepat untuk jadi melayani di gereja. Kita tahu gereja kita, setelah masuk gereja kita sekian lama baru bisa katekisasi.
Habis katekisasi terlibat dulu dengan kepanitiaan, lalu jadi aktivis, lalu kemudian mulai jadi pengurus, lalu kemudian naik diaken, diakones, sampai dengan penatua dan seterusnya. Saudara tahu Panglima Naaman? Setelah kustanya itu disembuhkan oleh Nabi Elisa. Bukan hanya kusta jasmani, kusta rohani. Dia sudah menjadi orang Kristen tapi masih bayi ini. Lalu dia bilang kepada Nabi Elia, begini Elisa, saya itu biasa temanin itu raja di kuil Rimon. Kalau dia lagi sembah dewanya, saya juga ikut. Saya mohon ini dimengerti ya. Elisa bilang, pergilah dengan selamat. Saya menangkap itu. Ya dan tidak. Oh ya, iman masih anak-anak. Masih belum bisa bayar harga yang lebih besar. Tapi dalam kelemahan dia mesti menyatakan iman percaya dia. Mungkin jabatannya dicopot, dia dikucilkan, keluarganya mengalami ancaman, dianiaya dan seterusnya. Saudara tahu Panglima Naaman pada saat itu, saudara, dia punya bagal. Dia ambil tanah Israel, taruh di situ. Kenapa? Karena dia bilang Allah Yehova itu hanya berkuasa di dalam tanah Israel. Di luar itu enggak berkuasa. Kill and delete, pakai istilah polytheistic superstition. Pada saat itu saudara, dewa itu dewa regional. Ini iman anak-anak. Tidak peduli dia panglima perang, dia hebatnya sebagaimana. Saudara, jangan libatkan orang-orang yang penting, tetapi masih anak-anak di gereja. Saudara, boro-boro mereka itu jadi pemimpin pelayan, saudara, buat banyak kesalahan. Dan kalau kita lihat anak-anak, saudara, kita bisa toleransi seperti Elisa kepada Panglima Naaman. Dia kasih toleransi. Saudara, kalau kita ada punya bayi, ya, mungkin umur sebulan atau mungkin 1 tahun masih anak, lalu nangis, rewel, saudara, dan saya bilang, mau apa sayang? Apa mau susu, mau ini, mau itu. Tapi kalau anak kita sudah 8 tahun, saudara, dia nangis, diam kamu. Saudara, lihat beda. Jemaat yang dikasih Tuhan, ini hal yang pertama, orang Kristen itu mulai dari fase anak-anak. Yang kedua, Paulus mengatakan, saudara, kita bukan lagi anak-anak. Dia mengatakan kepada engkau dan saya, tinggalkan fase anak-anak. Saudara, bagaimana saudara dan saya tahu bahwa kita sudah bukan lagi di dalam fase anak-anak? Kalau kita, saudara, tidak sadar bahwa kita dalam fase anak-anak, artinya kita masih anak-anak. Kalau saudara dan saya masih tidak sadar kekanak-kanakan kita, itu berarti kita masih anak-anak. Saudara, anak-anak tidak tahu bahwa dia dalam kondisi anak-anak. Memang secara pengetahuan dia akan bilang gini, oh ya saya masih anak kecil, saya ini anak kecil, ini orang dewasa. Tapi saudara, dia tidak sadar bahwa dia itu anak-anak. Dia mempunyai sifat kekanak-kanakan, dia tidak sadar. Orang ketika menjadi dewasa baru sadar, oh iya dulu tuh saya masih anak-anak. Dia sudah sadar akan kekanak-kanakan, sadar akan anak-anak. Itu berarti dia sudah bukan anak-anak. Saya ambil contoh, jemaat yang kasih Tuhan. Ada seorang bapak bilang kepada saya, Pak Ben, saya punya pertobatan, Pak Ben, saya dewasa sekali, Pak Ben. Memang saya lahir baru di gereja Pentakosta Karismatik, tapi saya bertumbuh sekali itu di Reform. Saya bilang, boleh jelaskan lagi Pak? Lalu beliau sampaikan kepada saya, Pak Ben, saya dulu itu Pak Ben, itu cincin itu yang umur sudah tua, ya emas dan segala macam itu saya koleksi. Saya ini kolektor, itu ratusan juta. Waktu dia masih di gereja Pentakosta Karismatik, lalu satu kali pendetanya datang, pendetanya lihat, si bapak ini punya cincin ganti-ganti terus, cincin mahal. Dia bilang, Pak, pendeta bilang kepada si bapak ini, Pak, bapak hati-hati pakai cincin yang umurnya tua, ini ada penunggunya loh Pak. Oh gitu, iya. Bapak hati-hati. Lalu gimana? Pendetanya bilang, nanti saya beresin, saya usir ini bila perlu.
bukan bila perlu, saya akan hancurkan ini cincin. Oh ya, apa bisa di sini? Enggak, jangan di sini Pak. Bapak enggak boleh saksikan. Kasih ke saya semua. Nanti saya hancurkan itu cincin. Saya usir itu semua roh-roh penunggu dia. Saudara, dia kasih semua ratusan juta, saudara. Saya tanya pendetanya gimana? Nah itulah Pak Ben. Saya kira dia ambil Pak Ben. Dia jual kali. Saudara, Bapak ini ketika menceritakan hal ini, dia bukan lagi kanak-kanak. Karena dia sadar pada saat itu dia adalah kanak-kanak. Saudara, kenapa Paulus mengatakan saudara dan saya harus tinggalkan posisi anak-anak? Posisi anak-anak ini posisi yang bahaya. Yang pertama, karena tidak stabil, unstable. Saudara lihat anak-anak, nangis tiba-tiba ketawa, ketawa tiba-tiba nangis. Misalnya ada anak yang lagi upset saudara dengan papanya segala macam, dia lihat menyisir sungai, dia bilang, Pak, biar saya mau terjun masuk di dalam sungai, saya mati aja nggak apa-apa. Dia lagi kesel, dia lagi upset. Lalu papanya, itu ada ice cream, yuk kita makan. Iya Pak. Saudara, hilang itu semua hal yang kecewa dan segala macam, selesai dalam waktu singkat. Saudara, jemaat Efesus itu jemaat petobat baru. Saudara, fase anak-anak itu begitu kental. Ambil contoh Kisah Para Rasul 14. Paulus dan Barnabas itu ada di Listra. Mereka sembuhkan orang yang lumpuh, saudara. Lalu kemudian di situ dibilang, waduh, Paulus ini adalah dewa Hermes. Ibu-ibu yang punya tas Hermes itu dari sini, saudara. Lalu Barnabas dibilang itu dewa Zeus. Lalu diprovokasi oleh orang-orang Yahudi, langsung Paulus dan Barnabas mau dibunuh. Saudara lihat tadi menyembah sebagai dewa, sekarang mau bunuh. Ini sifat yang begitu kental dengan anak-anak. Petrus juga alami hal ini. Saudara, sifat anak-anak itu tidak mengenal umur. Masalahnya saudara berapa lama di dalam Tuhan dan tidak bertumbuh-tumbuh, ya saudara tetap anak-anak. Petrus Lukas 22, dia bilang kepada Yesus, saya akan masuk penjara karena engkau dan saya akan mati bersama-sama dengan engkau dalam waktu beberapa jam. Petrus menyangkali Yesus 3 kali di depan hamba perempuan. Maaf ibu-ibu wanita di sini. Zaman itu kesaksian wanita gak bisa dipercaya. Kalau saudara kasih kesaksian wanita itu gak direken, gak dihitung. Lah ini hamba perempuan, you takut apa? Dibilang, kenal sama Yesus gak? Enggak, saya gak kenal. Kedua ditanya, you kenal gak? Saya sumpah, saya gak kenal dia. Yang ketiga kali, Petrus mengutuk. Dia tidak kenal Tuhan Yesus. Loh tadinya, saya akan masuk penjara karena engkau Yesus. Saya akan mati bersama-sama dengan engkau. Fase anak-anak ini bahaya karena labil. Saudara dengar ada muncul Toronto Blessing, langsung ikut. Nanti ini gini, ini gitu. Saudara sama sekali tidak stabil. Yang kedua, Paulus mengatakan dalam bacaan kita, anak-anak ini harus saudara dan saya tinggalkan karena anak-anak itu mudah tertipu. Permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Anak-anak itu akan percaya semua yang diceritakan. Ini hati-hati guru sekolah minggu. Kalau bicara Yesus jalan di atas air, dia lihat kolam renang, dia mau juga seperti Tuhan Yesus. Kalau ada adegan berbahaya itu di televisi, ada peringatan kan? Ini adegan bahaya, tidak boleh ditiru. Khususnya anak-anak tidak boleh lakukan hal ini dan seterusnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Menarik Tim Keller. Dia mengatakan anak-anak itu saudara ada punya sifat yang paradoks. Di dalam hal tertipu ini. Yang pertama, anak-anak itu punya, dia pakai istilah too open-minded. Saudara percaya segala sesuatu. Tapi di dalam waktu yang bersamaan juga saudara,
Dia itu punya closed minded. Dia sangat stubborn, sangat kekeh. Kalau istilah kita di sini. Saudara, saya ambil contoh anak saya ketika SD, waktu itu di SKC. Entah ini anak-anak laki-laki saudara pada senang mobil, entah bagaimana. Mereka bicarakan tentang mobil Rolls Royce. Ini anak pendeta bicara mobil Rolls Royce saudara ya. Satu kali dia pulang, Pak, hebat ya. Dia masih SD. Saudara. Teman Nathan itu hebat ya. Kenapa hebat? Waduh Pak, papanya punya mobil Rolls Royce. Bilang, oke, Pak bukan 1, ada 5 Pak. Tinggalnya di mana? Di Sunter Pak. Saya kasih penjelasan dia. Temanmu bohong Nathan, itu gak bisa. Saya kasih berbayar. Pas, teman Nathan itu gak mungkin bohong. Papa yang salah. Wah, saya dilawan terus saudara. Saudara coba lihat, dia too open minded tapi kemudian begitu kekeh. Stubborn. Nah saya ambil masuk sekarang di teologi. KKR penyembuhan ilahi, KKR divine healing. Saudara, bagaimana apakah ini alkitabiah atau tidak? Saudara, dan saya kalau baca Lukas 17, Tuhan Yesus. Saudara, orang kusta ada 10 orang, Tuhan Yesus sembuhkan semuanya. Hanya 1 yang kembali memuliakan Tuhan, dan ini orang Samaria. Yang 9 itu mengalami divine healing langsung dari Tuhan Yesus. Ini bukan orang percaya. Dan yang kembali orang Samaria. Yesus bilang apa? Perlihatkan dirimu kepada imam. Orang Samaria ini bingung, sekarang imam yang mana? Kalau imamnya orang Yahudi, saya pergi ke Yerusalem. Kalau imamnya saya balik ke daerah Samaria. Roh Kudus pimpin saya, dia bilang saya mesti kembali kepada imam yang sejati yaitu Yesus Kristus. Dia kembali kepada Tuhan Yesus. Saudara, 9 orang itu gak ada efek dengan iman percayanya. Artinya sakit, sehat, itu areanya common grace, anugerah umum. Kristen bukan Kristen tuh, bisa saja non-Kristen lebih sehat daripada Kristen. Matius 5, Allah menurunkan hujan, Allah menerbitkan matahari bagi orang baik maupun orang jahat. Gak ada urusan dengan iman percaya saudara dan saya. Tapi kalau kita sampaikan kepada orang yang percaya divine healing, mereka ngotot, kekeh, stubborn. Saudara ambil contoh Lazarus dan orang kaya. Orang kaya itu setelah mati, dia masuk di neraka. Lazarus di pangkuan Bapak Abraham di sorga. Lalu orang kaya bilang, Bapak Abraham, masih ada 5 saudaraku, saya gak mau mereka masuk ke sini. Suruh Lazarus itu kembali itu ke dunia supaya mereka bisa percaya mereka tidak masuk di tempat neraka ini. Saudara, orang kaya sampai di neraka pun juga tetap memerintah, saudara. Tapi saudara tahu, apa betul dia orang di neraka itu punya jiwa KKR, saudara, jiwa penginjilan gitu ya. Ada kapin, dia senang, ada kin, macam-macam. Saudara tahu dia lagi blame Tuhan. Dia mau bilang, Bapak Abraham, sudahlah saya ini jadi tumbal. Sudahlah, ini korban yang terakhir, victim yang terakhir. Kalau dulu ada orang yang bangkit dari orang mati, saya tidak masuk tempat ini. Kenapa saya masuk tempat ini? Salah Tuhan. Dia lagi blame Tuhan. Dia gak peduli dengan 5 orang saudaranya. Dia pakai itu sebagai alat saudara untuk mau blame Tuhan. Menyalahkan Tuhan. Bapak Abraham bilang apa? Loh, pada mereka kan ada itu kesaksian Musa dan para nabi. Kalau mereka nggak dengar ini, bangkit dari orang mati pun nggak bisa itu mereka jadi beriman. Saudara, Roma 10 ayat 17, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Saudara masih ingat salah satu perampok di samping salib Tuhan Yesus? Dia gak pernah lihat mukjizat.
Apalagi mengalami mukjizat. Yang dia lihat pada saat itu, maaf, Yesus dalam tergantung di situ. Seolah-olah hopeless dan helpless, tidak berdaya. Di situ dia percaya kepada Tuhan Yesus. Ingatlah aku ketika engkau datang sebagai Raja. Sebelumnya kalimat Tuhan Yesus, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia ini juga mencela Yesus sebelumnya kiri kanan nih. Dia gak pernah saksikan itu mukjizat, jemaat yang dikasih Tuhan. Orang di dalam neraka itu melakukan penipuan itu tidak akan berhenti. Kenapa mesti kebangkitan Lazarus, bukan kebangkitan Yesus? Yang timbul iman itu bukan kebangkitan Lazarus. Saudara dan saya masih ingat setelah Tuhan bangkitkan Lazarus. Apa yang terjadi? Yesus mau dibunuh setelah itu. Kebangkitan Yesus itu yang menimbulkan iman percaya karena dia tidak mati lagi. Saudara jangan pikir orang di dalam neraka itu paben, itu bertobat. Bukan hanya bertobat, pingin punya itu, dia punya jiwa penginjilan, KKR, Kapin. Saudara, orang-orang ini sangat kekeh. Kalau saudara bicara divine healing, sudah, diam. Ini kita divine healing sangat alkitabiah dan seterusnya. Saya kasih tahu jemaat yang dikasih Tuhan, KKR penyembuhan ilahi idenya ini dari neraka. Idenya dari neraka. Kita melihat slide yang pertama jemaat Tuhan. Kita kutip dari Matius pasal 24 ayat yang ke-24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nanti kalau muncul mukjizat dan seterusnya. Untuk menyesatkan. Saudara, firman Tuhan ini seolah-olah sudah membaca zaman ini. Jemaat yang dikasih Tuhan. Apa yang terjadi dalam zaman ini? Dan zaman-zaman selanjutnya. Firman Tuhan sudah antisipasi loh. Karena Tuhan yang tulis. Karena ini dari Tuhan. Itu hal yang kedua jemaat yang dikasih Tuhan. Hal yang ketiga. Hal yang pertama, orang Kristen mulai dari fase anak-anak. Hal yang kedua, tinggalkan fase anak-anak. Bahayanya itu. Unstable, tidak stabil atau labil dan juga tertipu. Yang ketiga, saudara, ketika Paulus mengatakan tinggalkan fase anak-anak, dia lagi mengatakan jemaat yang dikasih Tuhan di dalam tahun baru ini, saudara dan saya tekad untuk pertumbuhan spiritual kita. Saudara, bukan hanya karena fase anak-anak itu adalah fase yang berbahaya. Tetapi kita harus menjadi dewasa. Karena apa? Karena ada misi Tuhan yang kekal dalam hidupku dan hidupmu. Saudara, mengapa engkau dan saya jadi orang Kristen? Oh iya, supaya kita lepas dari api neraka, kita masuk surga. Calvin bilang, iya itu betul, tapi bukan alasan utama. Saudara mau tahu? John Calvin bilang, alasan utama saudara dan saya menjadi orang Kristen. Bukan antroposentris yang pertama-tama. Oh ya, saya lepas dari api neraka, saya menikmati hidup kekal, that's it. Calvin bilang mesti teosentris. Supaya kemuliaan Tuhan itu dinyatakan di dalam hidupmu dan hidupku. What is the chief's end of man? Kata Larger Catechism, pertanyaan yang pertama daripada Westminster Confession of Faith. The chief's end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. Saudara dan saya itu sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kenapa Tuhan gak langsung bawa kita ke sorga? Sebab jemaat yang dikasih Tuhan, ada misi Tuhan yang kekal kepada engkau dan saya. Kita lihat slide selanjutnya. Ada satu orang teolog, saudara. Slide selanjutnya.
Ada satu orang teolog, saudara, dia mengatakan Allah itu mengerjakan 3 hal di dalam diri orang percaya, di dalam diri saudara dan saya. Yang pertama, God works for us, itu adalah salvation, itu adalah keselamatan. Tapi yang kedua, God works in us, ini pertumbuhan rohani. Kita tidak lagi kanak-kanak untuk bisa menjadi dewasa. Ini sanctification, ini bicara tentang pengudusan. Lalu yang ketiga, God works through us. Ini bicara glorification, saudara. Ini bicara tentang kemuliaan di sini. Saudara, mari kita baca Efesus pasal yang kedua. Saya akan baca ayat ini. Ayat yang ke-10 saya baca ayat ini bagi kita. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, Tuhan ingin muliakan dirinya di dalam hidupmu dan hidupku. Pekerjaan baik. Mungkin saudara bilang, Pak Ben, jangankan pekerjaan baik, stop buat jahat saja susah, Pak. Itu bagaikan orang tua harap anaknya, nak nanti ranking 1 ya. Dia lihat papa mamanya heran-heran, Pak, Ma, jangankan ranking 1, naik kelas saja belum tentu. Saudara, Tuhan merencanakan engkau dan saya untuk memuliakan Dia. Nah, saudara, bagaimana saudara dan saya itu bisa bertumbuh secara rohani, bisa mencapai kedewasaan rohani. Bacaan kita ayat 15, Paulus mengatakan teguh berpegang kepada kebenaran. Jikalau saudara dan saya sudah teguh berpegang kepada kebenaran, kita tidak lagi labil. Kita tidak lagi terombang-ambing, mudah tertipu dan seterusnya. Saudara, kebenaran itu segala-galanya. Lalu jemaat yang kasih Tuhan, kita tahu iblis yang dibalik kejahatan itu. Siapakah itu iblis? Itu opposite. Itu kontradiksi dengan kebenaran. Yohanes 8 ayat 44. Iblis itu pendusta dan bapa segala dusta. Saudara, coba list kepada saya, semua kejahatan apapun pasti libatkan dusta di dalamnya. Apapun itu. Korupsi, ada dusta di dalamnya. Berzina, ada dusta di dalamnya. Membunuh juga sama. Berpegang teguh kepada kebenaran. Saudara, kebenaran itu bukan sesuatu yang cuma kita cerna dengan akal budi secara filosofis, wacana dan sebagainya. Enggak, saudara. Tetapi sesuatu kebenaran itu sesuatu yang mempunyai dampak yang real dalam hidup kita. Next, kita bisa lihat ilustrasi ini, saudara. Ini ada satu true story. Saudara, pada bulan Februari 2010, Presiden Toyota itu minta maaf. Ada 8 juta mobil Toyota, itu ada cacat di dalamnya, saudara. Saudara tahu itu mobil di dalam kecepatan tinggi. Mencapai kecepatan tinggi tertentu akan terjadi kecelakaan. Saudara, saya yakin mereka mulai gumulkan bagaimana. Ya kalau orang kecepatan tinggi kecelakaan ya sudah, ya toh. Gak mungkin itu kita di-blame. Tapi Toyota punya presiden bilang enggak, kita mesti mengakui ini. Waduh saudara, 8 juta mobil sudah tersebar di seluruh dunia, khususnya di Amerika. Maaf ya, kalau deal dengan Indonesia masih oke. Deal dengan Amerika sana, Eropa, kepala sakit. Urusan panjang. Saudara, dia umumkan gitu, Kongres Amerika, panggil itu Presiden Toyota ke Amerika. Diinterogasi. Apa you sengaja mau bunuh American citizen? Enggak, begini-gini. Saudara, setelah selesai mereka lihat ini bukan disengaja. Saudara mungkin berpikir, mobil Toyota kemudian ditinggalkan oleh orang Amerika? Sebaliknya. Setelah itu orang Amerika berlomba-lomba
beli mobil Toyota. Karena mereka lihat ini bukan kesalahan, ini bisa dimanipulasi dan seterusnya. Kenapa? Oh, karena dia begitu mementingkan jiwa pengemudi. Dia bisa saja bluffing dan macam-macam, saudara. Saudara, ini kebenaran-kebenaran yang mempunyai dampak yang real, nyawa manusia, itu adalah taruhannya. Ketika Paulus mengatakan berpegang teguh kepada kebenaran, ini menyangkut jiwa, saudara. Bukan sekedar jiwa saudara dan saya mati hidup, tetapi jiwa kekal kita. Ambil contoh Matius 7 ayat 22-23. Tuhan membuka, saudara. Kasih kita nyontek nanti di hari penghakiman akan terjadi apa? Di situ banyak, dibilang banyak, bukan sedikit, banyak yang berkata, Tuhan, Tuhan, aku bernubuat demi namamu, melakukan mujizat demi namamu, menyembuhkan orang sakit demi namamu, dan seterusnya, mengusir setan demi namamu. Tuhan bilang apa? Nyalah daripadaku kalian pembuat kejahatan, aku tidak kenal kalian. Saudara, ini hal-hal spektakuler. Sekali lagi, firman Tuhan sudah antisipasi, prediksi. Saudara, siapa yang biasanya saudara menonjolkan mukjizat lah, kemudian kuasa-kuasa supranatural itu loh. Mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Dan yang lakukan ini pendeta-pendetanya. Yesus bilang banyak. Kalau pemimpin gereja, tokoh gereja, sudah dienyahkan oleh Tuhan Yesus, bagaimana dengan pengikutnya? Ini kata firman Tuhan, saudara. Tuhan Yesus membuka, kasih kita nyontek di dalam tanda kutip. Di hari penghakiman itu akan terjadi apa nantinya? James Boyce, saudara, kontraskan kebenaran ayat 15 dengan ayat 14. Permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Saudara, jangan berpikir, oh ya Pak Ben itu kan non-Kristen. Orang Kristen enggak, apalagi hamba Tuhan. Saudara coba baca Imam Eli. Dia angkat dua anak dia yang begitu bejat, saudara. Menjadi imam menggantikan dia, Eli Hofni dan Pinehas. Yang menjadi suksesornya dia. Lalu saudara, kemah pertemuan itu, gadis-gadis melayani di situ. Main seks dengan mereka. Main seks di kemah pertemuan. Lalu kejahatan yang lebih hebat lagi, saudara, orang persembahkan daging saudara kepada Tuhan. Dia ambil yang gemuk-gemuk, yang dia ambil semua saudara untuk, dia curi itu uang persembahan. Dia curi itu persembahan untuk Tuhan. Saudara tahu Imam Eli? Dua anak ini kemudian dibunuh oleh Tuhan. Lalu Imam Eli, saudara, matinya bagaimana? Terjatuh. Lalu Alkitab bilang karena kegemukan. Saya pribadi tafsir, itu karena makan daging curian. Jemaat yang kasih Tuhan. Bahasa aslinya berpegang teguh kepada kebenaran itu artinya growing, bertumbuh di dalam kebenaran. Artinya jemaat yang dikasih Tuhan, firman ini segala-galanya. Saudara mau bertemu dengan firman, ambil contoh 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Firman Tuhan itu bermanfaat untuk apa? Untuk mengajar kita, untuk menunjukkan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik kita di dalam kebenaran. Saudara Abraham Kuyper mengatakan, ketika saudara dan saya baca buku apapun, biasanya saudara kita subjek, buku itu objek, ini bodoh, ini mitos, ini fiksi, ini non-fiksi dan sebagainya. Tapi kalau saudara dan saya baca Alkitab, bukan kita baca Alkitab. Subjeknya bukan lagi kita, objek Alkitab, tapi subjeknya itu adalah Alkitab, objeknya itu kita. Kebenaran itu selalu subjek. Saudara nggak bisa bilang, Tuhan berpihak kepadaku, aku subjek, Tuhan yang pihak. Saudara mesti bilang, kita yang berpihak kepada Tuhan.
John Calvin mengatakan, saudara, maaf, Alkitab ini bisa beli di BPK Gunung Mulia, Gramedia berapa sih? 200.000, 300.000. Non-Kristen bisa punya. Calvin bilang itu kayak buku biasa aja mereka punya. Saudara dan saya ini ada Roh Kudus. Firman ini hidup. Jadi kok Pak Ben, firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar dari sini ke sini, saudara. Menunjukkan kesalahan. Memperbaiki kelakuan dari sini ke sini. Dan mendidik kita di dalam kebenaran. Bukan kita baca firman, firman lagi baca kita. Firman ini hidup. Karena Roh Kudus, jemaat yang dikasih Tuhan. 3 tanda gereja yang sejati menurut reformasi. Tanda yang paling utama dan terutama itu firman Tuhan. Saudara mau tahu gereja yang sejati, lihat itu apakah dia memberitakan firman atau tidak. GRII, jemaat yang dikasih Tuhan, sudah menetapkan firman Tuhan ini mengambil porsi yang paling lama di dalam gereja. Firman bisa 45, bisa 1 jam. Menit. 45 menit, 1 jam. Jangan harap GRII itu menjadi gereja 1 jam saja, saudara. Firman aja sudah selesai tuh 1 jam tuh. Saudara, bacaan kita lalu selanjutnya berpegang teguh kepada kebenaran, bertumbuhlah di dalam kebenaran. Lalu Paulus bilang, tapi bukan kebenaran sembarangan kebenaran, kebenaran di dalam kasih. Apa maksudnya? Paulus lagi mengatakan jemaat yang dikasih Tuhan, kebenaran dan kasih ini gak bisa dilepaskan. Bagaikan satu koin dengan 2 sisi. Lalu Paulus bilang begini, karena kita itu kemudian menyerupai Kristus di dalam segala hal. Maksudnya apa? Next, kita bisa lihat slide ini. Saudara, karena Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, itu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh apa? Kasih, karunia, dan kebenaran. Saudara, kebenaran tanpa kasih bukan kebenaran. Kasih tanpa kebenaran itu bukan kasih. Kebenaran tanpa kasih, saudara, artinya engkau dan saya sampaikan kebenaran tapi dengan caci maki, dengan sumpah serapah. Kita ambil Alkitab, kita menghakimi satu orang, saudara, dalam hati kita, mampus kamu. Dengan tujuan membinasakan dia, menghukum dia, menghancurkan dia. Itu kebenaran tanpa kasih. Dalam Lukas 9, Tuhan Yesus bilang kepada Yakobus dan Yohanes, ini 2 orang saudara sepupunya Tuhan Yesus. Ini dicap sebagai Boanerges, saudara, anak-anak guru. Ini sumbu pendek, ini selalu emosional, berdua nih. Tuhan Yesus bilang pergi ke desa Samaria, lalu cari tempat kita akan bersekutu, kita akan fellowship. Mereka sampai sana ditolak. Mereka datang dengan emosi yang meledak-ledak. Tuhan, maukah engkau menyuruh kami untuk doa supaya Tuhan di langit turunkan itu api menyambar habis semua orang Samaria di desa itu. Kejam. John MacArthur mengatakan, saudara, kebenaran tanpa kasih itu brutal. Kebenaran tanpa kasih itu brutal. Saudara, kalau kita disiplinkan anak-anak kita bagaimana? Papa saya, saudara, pukul di 2 tempat. Di pantat atau di sini. Tapi kalau kita dengar ada orang tua disiplinkan anak, pukul anak sampai anak itu infus 1 minggu. Di rumah sakit. Dia bukan disiplin, saudara. Saudara, di dalam Wahyu 3 ayat ke-3 ayat 19, Tuhan berkata, barang siapa kukasihi, kuhajar dan kutegur,
Sebab itu relakanlah dirimu, bertobatlah. Saudara, ujung-ujungnya itu pimpin kepada pertobatan. Lalu bagaimana sebaliknya jikalau kasih tanpa kebenaran? Kita mengasihi anak kita, wah jangan sampai dia tersinggung, jangan sampai dia hatinya sakit. Dia ini peka loh, dia ini sensitif loh. Jangan sampai nanti dia stres, dia bisa depresi. Apapun yang dia lakukan, kita tidak ada satu kali pun mendisiplinkan anak kita. Saudara, sampai anak ini dia tidak mengenal mana yang baik dan mana yang salah. Sampai kemudian dia menjadi sampah masyarakat. Lalu kalau dia sampai hal yang fatal terjadi dalam hidup dia akan menyalahkan orang tuanya. Patong pernah cerita satu kisah. Saudara, ada satu orang penjahat di China. Lalu karena kejahatannya dia kemudian dihukum mati. Lalu dia mulai pikir, ini kenapa ya saya lakukan ini? Dia mulai pikir-pikir karena sejak kecil orang tuanya khususnya mamanya itu gak pernah didik dia dengan baik, gak pernah kasih disiplin, mengerti semua kesalahan dia, sampai dia gak bisa bedakan mana yang benar dan mana yang salah. Emil Durkheim, sosiolog, dia mengatakan, bukunya yang terkenal tentang hukuman mati, dia bilang, saudara tahu tentang bunuh diri. Dia bilang anak itu bunuh diri karena satu hal ini. Orang tua tidak mengajar dengan baik tentang mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah. Kembali kepada penjahat ini. Di China itu sebelum dihukum mati, oke, dikasih kesempatan untuk ketemu satu. Saudara, permintaan apapun itu permintaan terakhir akan dikabulkan. Ada yang minta untuk pendetanya doa atau biksunya yang doakan dia. Ada yang minta Coca-Cola, ada yang minta Sprite, ayam goreng atau mungkin paha babi dan sebagainya. Makanan yang terakhir. Dia bilang, penjahat ini bilang, saya minta ketemu dengan mama saya. Ketika ketemu mamanya nangis, kenapa kamu ini kok begitu jahat dan sebagainya. Dalam keluarga papa mama ini gak ada kayak seperti itu. Waduh, mamanya ngoceh terus. Dia bilang, Ma, boleh gak saya bisik-bisik sesuatu ke telinga mama? Mamanya boleh. Maaf, ini ibu-ibu. Ketika dia bisik-bisik, dia gigit telinga mamanya sampai putus. Darah bercucuran. Mamanya tambah ngamuk lagi. Kamu ya sudah dihukum gini pun tidak bertobat. Saudara teriak saya, kutuk kamu dan sebagainya. Dia bilang apa kepada mamanya? Yang jadikan saya seperti ini mama. Mama tidak pernah didik saya. Tidak pernah itu mendisiplinkan saya. Hanya menasehati. Tapi tidak pernah disiplinkan mana yang salah dan seterusnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, bagi John MacArthur, saudara, kasih tanpa kebenaran itu munafik. Itu kasih picisan. Kita lihat kalimat daripada Tim Keller. Next slide. Saudara, Tim Keller mengatakan tidak ada. Saudara, hal yang tidak bisa kita kasihi itu saudara, daripada tidak mengatakan kebenaran. Dan tidak ada cara yang lebih baik mengasihi sesama kita daripada menyatakan hal yang sebenarnya kepada dia. Saudara, kasih dan kebenaran. Bapak Gereja Agustinus mengatakan no love without justice. Tidak ada kasih tanpa kebenaran. Tanpa keadilan. Sudah kasih dan kebenaran, bukankah ini nama gereja kita, Reform dan Injili? Reform menyatakan kebenaran Tuhan, tetapi Injili menyatakan cinta kasih Tuhan. Saudara, di dalam hubungan suami istri Tuhan sudah siapkan itu. Tidak baik manusia itu seorang diri saja dan seterusnya. Satu-satunya saudara, jejaring sosial yang Tuhan persatukan adalah suami istri. Tuhan gak pernah persatukan orang tua dan anak, kakak dan adik, cucu dan kakek.
Kenapa persatukan dua ini saudara? Biasanya suami belajar cinta kasih, belajar kebaikan dari istri. Istri belajar keadilan, belajar kebenaran itu daripada suami. Saudara tahu Tuhan Yesus yang mempunyai kasih dan keadilan ini. Bagaimana dengan Yusuf? Dia dibesarkan oleh Yusuf. Yesus selain Allah sejati juga manusia sejati. Saudara mau tahu Yusuf? Ketika dia lagi tunangan betrothal dengan itu Maria, saudara itu sejak kecil itu saudara orang tua sudah jodohkan, lalu ditetapkan pada umur sekian belas tahun dari wanita dan umur 13 sebetulnya sudah bisa itu betrothal saudara. Lalu saudara kemudian setelah itu kemudian bridal price dan segala macam dibayar semua sudah selesai. Kalian 1 tahun ini dalam tunangan di dalam konteks Yahudi, setelah itu tahun depan kalian menikah. Jadi sudah dianggap suami istri. Makanya Yusuf dikatakan nanti mau menceraikan Maria itu dalam konteks itu. Kalau ada wanita yang sudah masuk dalam pertunangan Yahudi, lalu calon laki-lakinya meninggal, dibilang seorang virgin, seorang perawan yang juga seorang janda, widow. Masih di dalam 1 tahun ini kok bisa Maria hamil? Saya yakin Maria sudah bilang ini loh Roh Kudus. Yesus bilang Roh Kudus bagaimana? 400-an tahun ini Tuhan gak bersuara. Gak ada nabi yang dibangkitkan. Omong kosong itu. Lalu Yusuf tidak kompromi dengan dosa, dia mau tegakkan kebenaran. Dia bilang apa? Saya akan menceraikan Maria, istriku. Tapi saudara kalimat yang selanjutnya, secara diam. Kalau dia tidak secara diam-diam, Ulangan 22, Maria mati, dibunuh. Karena berani untuk mengkhianati betrothal. Saudara Yusuf menggabungkan kebenaran dan cinta kasih di sini. Saudara sebelum COVID, gereja kami di Pondok Indah, saudara ada satu orang yang melayani di bidang musik. Yang begitu membawa berkat. Kasihan memang suaminya meninggal, dia punya sekian anak saudara. Cuma saya baru tahu belakangan, jadi begitu banyak dia minta uang sama jemaat, yang mau nyanyi pun dia minta. Saya ngiringin kamu mesti bayar, itu kita gak ngerti semua. Saudara, orang kasih uang kepada dia ratusan juta, ibu-ibu dihutangin uang sudah ratusan juta total semua. Ya saya tahu ibu-ibu ini kan, aduh kasihan sesama ibu, bagaimana ya anak banyak, suami sudah meninggal dan sebagainya dan seterusnya. Saya bilang ya mestinya saya dikasih tahu jauh lebih awal gitu loh. Sehingga cerita saudara, kita stopkan semua pelayanan yang bersangkutan. Saya umumkan di atas mimbar, ya sekalipun tidak sebutin nama dan sebagainya. Lalu saya bilang kepada bendahara, ini bagaimana? Anak sekian banyak ini bagaimana? Kita tetap mesti bantu loh, diakonia tetap jalan terus. Sampai sekian waktu saya bilang. Tapi si ibu ini dia sudah tersinggung dan sebagainya. Selama tiap bulan kita kirim, dia sudah gak pergi lagi ke gereja Pondok Indah, ya sudah. Setelah waktu tertentu yang sudah kita tetapkan, kita tidak lagi teruskan bantuan diakonia. Ini kita mencoba kebenaran dan juga cinta kasih sama-sama. Saudara tahu Yohanes, Rasul Yohanes yang tadi. Dia hanya pentingkan, utamakan yang namanya kebenaran, cinta kasih dia singkirkan. Saudara tahu satu-satunya rasul murid Tuhan Yesus di bawah kaki salib Yesus itu adalah Yohanes. Yang lain kocar-kacir. Yohanes ketika dia lihat salib Yesus, dia lihat memang betul, ini betul Tuhan, saya aminkan. Ada keadilan, ada kebenaran, tapi sudah Roh Kudus pimpin dia. Ada satu lagi, jangan lupa cinta kasih Tuhan. Yesus
mati bagi dosa-dosa kita. Dosa-dosamu. Dia yang memuaskan keadilan Allah dan seterusnya. Yohanes langsung berubah. Saudara tahu Yohanes dikenal sebagai the apostle of love. Rasul kasih. Satu-satunya yang bilang Allah itu kasih. Dia tulis di dalam surat dia, bukan di Injilnya. Tapi di dalam surat dia, satu-satunya kalimat di dalam Alkitab. Allah itu kasih. Itu Yohanes. Kita lihat slide terakhir. Lalu dia tulis. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ayat ini menjadi landasan bagi misionaris dimanapun mereka melayani. Kalau tadi api dari langit beresin, binasakan, habisin. Kayak Sodom dan Gomora. Tapi ini Tuhan biar kami mati. Demi Injil ini bisa nyampe kepada mereka. Saudara, saya tutup dengan satu kisah nyata yang saya baca di Boston Globe. Ketika saya lagi studi di Boston. Saudara, waktu film The Passion of the Christ itu di launching di Amerika. Termasuk kota Boston. Boston Globe itu adalah newspaper di sana. Kalau saya nggak salah waktu COVID lalu kemudian ini newspapernya sudah tutup kalau saya nggak salah. Saudara, lalu Boston Globe itu ceritakan satu keluarga, satu orang lawyer, salah satu yang paling terkenal di Amerika. Dan dia sangat terkenal di Boston. Dia datang ya nonton itu The Passion of the Christ. Dia sebetulnya punya latar belakang orang Kristen juga, keluarga dia. Saudara sambil nonton, di tengah-tengah nonton, dia melihat saudara itu film, dia nangis terus. Firman Tuhan yang dulu pernah dikotbahkan, saudara muncul lagi semua dalam pikiran dia. Saudara habis nonton film The Passion of the Christ sambil cucuran air mata. Dia pulang ke rumah, dia panggil anak-anak dia semua. Papa ada meeting yang begitu penting malam ini. Makan sama-sama di rumah, lalu dia bicara sama semua anak-anak yang juga sudah berkeluarga. Lalu dia bilang, kalian masih ingat ada pembunuhan di Boston yang heboh, yang tanggal sekian sih. Iya Pak, kita tahu. Itu yang bunuh sebetulnya Papa. Papa di belakang itu. Yang ditangkap itu bukan penjahatnya. Kita frame dia. Tapi Papa sudah nonton film The Passion of the Christ. Papa lihat keadilan, kebenaran Tuhan itu betul-betul dinyatakan di situ. Terhadap dosa dan seterusnya. Tapi jangan lupa ada cinta kasih dari Tuhan Yesus. Jadi besok pagi Papa bangun, Papa langsung ke kantor polisi menyerahkan diri. Papa yang mesti masuk penjara. Wah. Anak-anaknya bilang, Pak janganlah, sudah. Itu kan sudah kasus sudah ditutup Pak. Biar Papa mau kasih harta sebanyak apa, uang sebanyak untuk keluarga ini, itu sudah oke aja Pak. Papanya bilang gak bisa. Sambil saya menyerahkan diri, besok saya juga akan kasih keluarga ini uang yang sangat banyak. Betul keadilan Allah itu begitu luar biasa dahsyat. Tapi jangan lupa cinta Allah. Begitu dalam untuk kita. Dan Papa bersyukur, Papa sudah menjadi orang Kristen. Tetapi dosa yang sudah dibuat harus diakui. Khususnya mereka yang tidak bersalah. Dia harus keluar, Papa harus masuk. Saudara, Boston Globe kasih cerita itu. Jemaat yang dikasih Tuhan. Saudara dan saya mulanya dalam fase anak-anak. Tinggalkan itu. Karena fase anak-anak itu unstable, labil, dan juga mudah tertipu. Bertumbuh di dalam kebenaran, menuju kepada Kristus yang adalah kasih dan keadilan. Amin, saudara. Mari kita masuk di dalam doa.
Kami mengucap syukur, ya Tuhan, untuk kebenaran firman pada siang ini. Mohon belas kasihan Tuhan bagi kami. Tuhan, kami semakin sadar pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Tuhan menciptakan dunia ini hanya dengan berfirman. Tapi menciptakan kami, Allah harus berinkarnasi, harus mati di atas kayu salib. Siapakah kami manusia yang hanya ciptaan Tuhan ini? Kami bersyukur ya Tuhan. Kami menjadi anak-anak Tuhan. Tolong Tuhan untuk kami tinggalkan fase anak-anak. Untuk menyerupai Kristus di dalam segala hal, khususnya kami bertumbuh di dalam kebenaran. Dan kebenaran di dalam kasih. Sehingga kami boleh melayani Tuhan. Boleh menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Menjadi saluran berkat. Terima kasih ya Bapa. Dengar dan sauti doa yang kami panjatkan ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur kepada Bapa yang di sorga. Amin. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur pelayanan Pendeta Benyamin Intan di tengah-tengah kita pada siang hari ini. Ada beberapa warta tambahan yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, kelas katekisasi akan sudah dimulai hari Sabtu minggu depan tanggal 24 Januari pukul 3 sore. Dan seperti yang sudah sering kami sampaikan dari mimbar bahwa jemaat yang ingin mengajukan peneguhan pemberkatan nikah di GRI, kedua calon mempelai harus sudah menjadi anggota GRI. Demikian juga dengan orang tua yang akan membaptiskan anaknya, kedua orang tua harus sudah menjadi anggota GRI. Untuk itu kami sekali lagi mendorong Bapak Ibu sekalian yang sudah rutin beribadah di gereja ini selama 6 bulan berturut-turut, tetapi belum menjadi anggota GRI Kebun Jeruk, mari kita bersama-sama mengumpulkan, mendoakan, dan boleh bersama-sama mengikuti acara katekisasi yang akan dimulai pada hari Sabtu tanggal 24 Januari. Yang kedua, baptisan kudus anak akan diadakan pada hari Minggu tanggal 1 Maret di dalam kebaktian umum yang kedua pukul 10. Sekali lagi kami tekankan bagi orang tua yang ingin membaptiskan anaknya, kedua orang tua harus sudah menjadi anggota GRI. Dan bagi Bapak Ibu yang akan membaptiskan anaknya pada tanggal 1 Maret, diwajibkan untuk mengikuti pembinaan orang tua pada hari Sabtu tanggal 31 Januari pukul 2 siang. Untuk pendaftaran baptis kudus anak ini bisa dilakukan di lantai 1 setelah kebaktian selesai. Dan yang terakhir, PA yang couple di dalam beberapa bulan ke depan ini akan membahas tema besar Putting to Death the Deadly Sin in the Family Life. Dan pada hari Sabtu 24 November akan membahas subtema Vain Glory, Image is Everything yang akan dipimpin oleh Vikaris Carlos. Demikianlah tambahan warta yang perlu kami sampaikan.